Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Aditya Utama dari kelas TI 20D Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan metode simplex dan grafik ya pada mata kuliah operasional riset 1. Baik, kita langsung mulai ke videonya ya. Kita sudah di PowerPoint-nya ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian riset operasi. Riset operasi yaitu yang berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik. Biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Lalu linear programming yaitu teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasi sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Di sini ada dua macam-macam fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi tujuan, yaitu menggambarkan tujuan sasaran di dalam permasalahan LP yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber dayanya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. Yang kedua yaitu fungsi batasan, yaitu bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Ada beberapa asumsi dasar linear programming ya, yaitu yang pertama proportionality, di mana naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Yang kedua yaitu additivity, di mana kenaikan dari nilai turun Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Yang ketiga itu divisibility, yaitu keluaran atau output. Yang ketiga yaitu divisibility, yaitu keluaran atau output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan, demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu deterministik atau certainty, di mana asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat dalam model LP yaitu A, B, C dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat gitu ya. Ada berikut metode penyelesaian masalahnya. Ada dua, yaitu yang pertama secara grafis ya. Secara grafis ini bisa menentukan untuk nilai maksimasi dan minimasi. Begitu pula yang matematis atau simplex bisa digunakan untuk mencari maksimasi dan minimasi juga ya. Masuk ke soal yang pertama yaitu metode grafis. Sebuah perusahaan menghasilkan dua barang, AC dan kipas angin. Harga masing-masing barang dan kebutuhan sumber daya terlihat pada tabel berikut. Di samping itu, menurut bagian penjualan, permintaan kipas angin tidak akan melebihi dari 3 unit. Bagaimana cara untuk memaksimumkan penerimaan kedua barang? Nah, setelah kita masuk ke sini ya. Yang pertama itu kita misalkan Z, yaitu jumlah AC yang diproduksi. Lalu Y, jumlah kipas angin yang diproduksi. Fungsi tujuannya yaitu 5X tambah 4Y ya. Batasannya itu ada 4, yaitu yang pertama bahan mentahnya ya 3X tambah 2Y kurang lebih dari sama dengan 12. Buruhnya 6X ditambah 6Y kurang lebih dari sama dengan 36. Permintaannya itu Y kurang dari sama dengan 3. Non negativitinya itu X, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masuk ke batasan yang pertama ya. Batasannya itu 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Misalkan Y sama dengan 0, maka 3X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jika X 0, maka Y nya sama dengan 6. Maka titiknya adalah 4,6. Lalu masuk ke yang kedua yaitu buruh, di mana 6X ditambah 6Y sama dengan 36. Yang pertama kita misalkan Y sama dengan 0, maka 6X ditambah 6
dikali 0 sama dengan 36. Jadi X sama dengan 36 dibagi 6, X-nya itu 6. Jika X-nya 0 maka Y-nya 6 ya. Titiknya yaitu 6,6. Lalu masuk ke non negativity ya, dimana X, Y sama dengan 0, maka titiknya ya 00 gitu. Kita masuk ke penyelesaiannya ya. Kita lihat di sini ada titik A yaitu 0,3. Z max-nya kan 5X tambah 4Y ya. Jadi kita masukkan 5 dikali 0 ditambah 4 kali 3, hasilnya yaitu 12. Lalu kita ke titik B, dimana perpotongan menggunakan garis 1 dan 3. Garis pertama yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 12, dan garis yang ketiga itu Y sama dengan 3. Maka di sini 3X ditambah 2 dikali 3 dulu ya. Menggunakan garis yang pertama sama dengan 12. 3X ditambah 3X sama dengan 12 min 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi 3. Jadi hasilnya X sama dengan 2. Dimana jadi Z max-nya itu 5X ditambah 4Y. Z max-nya 5 dikali 2 ya, ditambah 4 dikali 3, hasilnya jadi 22. Kita masuk ke titik yang C ya. Menggunakan 4.0. Z max-nya yaitu 5X ditambah 4Y. Jadi 5 dikali 4 ditambah 4 kali 0. Maaf, di sini hasilnya 20 ya. Maaf, di sini hasilnya 20 ya. Lalu kita masuk ke titik D yaitu 0,0, dimana Z max-nya 5X ditambah 4Y. Kita masukkan angkanya jadi 5 kali 0 ditambah 4 kali 0, hasilnya 0. Jadi nilai optimumnya itu jadi di titik B ya, dengan X sama dengan 2 dengan keuntungan E, dan Y sama dengan 3 dengan keuntungan maksimal 22. Lalu di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu perbedaan masalah memaksimalkan dan meminimalkan menggunakan metode simplex. Di sini ada kolom kunci dan syarat F optimal ya. Masalah yang dimaksimalkan dan masalah yang diminimalkan. Untuk masalah yang dimaksimalkan yaitu pilih kolom yang nilai ZJ min CJ-nya negatif paling besar. Nah, kalau di meminimalkan, pilih kolom yang ZJ dan min CJ-nya positif paling besar. Dimana syarat F optimalnya itu yang memaksimalkan elemen pada baris ZJ min CJ semuanya sudah lebih besar dari sama dengan 0. Namun ketika kasusnya meminimalkan, elemen pada baris ZJ min CJ semuanya sudah harus kurang dari sama dengan 0 ya. Baik, kita masuk ke contoh soal yaitu meminimalkan, dimana F-nya itu 2X ditambah 3Y dengan kendala 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 0. Jadi 2X tambah Y min S1 sama dengan 10, dan X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 8. Jadi X ditambah 2Y min S2 sama dengan 8. Syaratnya itu di sini jika kurang lebih dari sama dengan menggunakan S ya, seperti yang tadi gitu. Jika lebih besar dari sama dengan, kita gunakan min S, dan sama dengan jika S, dan kita gunakan V jika itunya tandanya sama dengan ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada matriksnya ya, dimana X-nya itu 2 dan 1 sesuai kendala yang sebelumnya gitu ya. Y-nya 1 dan 2, S1-nya min 1 dan 0, S2 0 dan min 1, V1-nya 1 dan 0, dan V2-nya 0 dan 1. Jadi di sini F-nya itu sama dengan 2X ditambah 3Y dikurangi 0 S1 dikurangi 0 S2 ditambah MV1 ditambah MV2. Kenapa kita gunakan 0 pada S1 dan S2? Yaitu karena itu kayak nggak dianggap aja gitu ya. Nah, lalu jika M itu tuh bilangan positif besar, jadi kayak
ya hampir kayak infinity gitulah ya, pokoknya tidak terdefinisikan gitu. Nah, ini sudah dibuat tabelnya ya. Tadi kan yang pertama itu kita ini kita masukin dulu matriksnya nih. Setelah kita masukin matriksnya, kita cari ZJ. ZJ-nya itu kan jadi 2 dikali M gitu ya hasilnya, 2 dikali M terus ditambah 1 dikali M, maka itu ZJ-nya yang pertama hasilnya 3M. Lalu yang Y-nya juga gitu ya, sama 3M. Lalu yang pada ZJ pada S1 dan S2 sama-sama min negatif M, ZJ pada M ya pas sama-sama M gitu ya, sama karena sama-sama dikalinya 1 gitu, ada pengalinya 1. Setelah itu kita tentukan kolom kunci pada ini ya, dengan positif yang terbesar yang di ZJ min CJ. Oh, berarti ini ya, ini kita ganti warnanya misalkan kuning. Lalu di sini kita tentukan ini untuk kolom kunci ya. Jika elemen kunci itu kita menggunakan ini RI terkecil, dimana RI terkecil ini didapat dari ini ya, BI dibagi dengan kolom kunci ya. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5, dan 8 dibagi 1 hasilnya 8. Nah, setelah itu kita untuk mencari RI kan tadi dari sini ya. Lalu untuk mencari F bintang itu ini 10 dikali dengan M ini ya, yang ada di CI, dan ditambah 8 dikali M ini. Jadi hasilnya 18M. Nah, F bintang itu kan masih sangat besar, jadi nilainya itu belum optimal ya. Baik, langsung kita cari dari ini nih, dari ZJ min CJ nya. Nah, ini tuh caranya ZJ min CJ gitu. Jadi 3M min 2 ini nih, 3M ini 3M ini ya, dikurangin ini. Nah, begitu pula dengan kesampingnya gitu ya, sama. Nah, ini 3M 3M ini dikurangi 3, lalu minus M dikurangi 0, jadi minus M gitu ya, ini sama 0. Nah, ini dan M dikurangi M gitu, jadi 0 di sini ya. Lalu kita masuk ke ke iterasi yang kedua ya, dimana di sini ada 1 ya. Lalu kita masuk ke iterasi yang kedua, yaitu dimana X-nya sudah kita V1 sudah kita ganti dengan X, dan M di sini sudah kita ganti dengan 2 ya. Yaitu dimana X-nya V1 sudah kita ganti dengan X, lalu M yang ini sudah kita ganti dengan 2. Di sini sudah ada ZJ min CJ-nya, tinggal kita cari mana yang paling besar ya untuk dijadikan kolom kunci. Nah, ini ada yang paling besar, jadi ini kita jadikan sebagai kolom kunci ya. Lalu untuk elemen kuncinya kita cari dari RI yang terkecil, yaitu ini ya, 2 ini 2 ini ya yang terkecil. Nah, ini kita jadikan sebagai elemen kunci gitu. Nah, di sini
F bintangnya ya, ini tuh dari ini apa, 10 ini dikali L5, maaf, dikali 2 ini kan jadi 10, dan 3 ini dikali M, jadi ini ya 3M. Nah ini kan masih sangat besar, jadi masih belum optimal gitu. Maka kita buat ini yang iterasi ketiga ya. Nah di iterasi ketiga ini kan kita sudah menggunakan ini sebagai elemen kunci ya. Jadi kita ganti jadi ini itu 3Y kan dari ini. Dari mana sih? Nah, dari ini 2X dan 3Y ini ya. Lalu kita ini cari Z-nya dulu ya. Z-nya itu kan 2 dikali 1. Oh ini kebalik ya, ini harusnya 2, ini 3 ya. Nah gitu ya. Jadi untuk ZJ nya 2 dikali 1, 3 dikali 0, hasilnya kan segini. Nah begitu pula untuk selanjutnya gitu ya, pakai caranya kayak gitu juga. Jadi 2 dikali 0 dikali 3 kali 1, sini hasilnya 3, dan ini ya ginilah. Jadi hasilnya min 1/3, min 4/3, 1/3 dan 4/3. Dimana lalu kita cari ZJ min CJ nya, yaitu 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Ini nih 2 ini dikurangi 2 ini ya, hasilnya kan 0. Nah sama kayak setelahnya gitu. Nah ini kenapa tetap ZJ min CJ nya sama, karena ya ini CJ nya masih 0 gitu, sama. Nah lalu untuk ini 1/3 dikali M, jadi 1/3M ya. Kenapa sih masih 1/3M? Nah kan tadi M nya itu tidak terdefinisi gitu, jadi yang nggak bisa diungkapkan dengan angka-angka lah ya gitu. Nah di sini F14 itu F bintang ya maksudnya ya. F bintang 14 itu dari mana sih? Nah ini dari 4 dikali 2 kan hasilnya 8, lalu ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6, jadi 8 ditambah 6 gitu, hasilnya 14. Nah setelah, jadi karena sini udah optimal ya, nggak ada angka yang lebih dari 0 gitu, jadi kurang dari 0 semua ini, kurang dari sama dengan 0 kan. Min 1/3 nggak nyampe 0 ya. Ini kenapa 1/3M gitu? Oh untuk ini maaf, harusnya itu 1/3 min M ya. Yang ini juga 4/3 min M. Jadi kan 1/3 dikurangi M yang tidak terdefinisi tadi, hasilnya berapa kali ya, nggak tahu. Misalkan kalau M nya itu 10 kan, jadi nggak nyampe 0 gitu. Nah 4/3 juga sama. Nah jadi ini kan udah optimal. Nah kita buat kesimpulannya seperti ini. Tabel sudah optimal karena elemen pada baris ZJ min CJ semuanya sudah kurang dari sama dengan 0 dan didapatkan X, Y yaitu 2,3. Nah ini dan F min nya itu 14 ya. Baik, lalu di sini kesimpulannya itu keadaan yang mungkin terjadi ya. Yang pertama adalah degenerasi atau kemerosotan, dimana jika ada variabel basis dalam penyelesaian optimal yang bernilai 0. Yang kedua yaitu redundansi atau kelebihan kendala, dimana jika ada variabel semua dalam penyelesaian optimal tapi bernilainya 0. Yang ketiga cycling, yaitu jika pada suatu iterasi didapat ada tabel yang sama dengan tabel sebelumnya, maka ya diulang lagi gitu.
Yang keempat yaitu penyelesaian tak terbatas atau unbounded. Jika pada suatu iterasi didapat semua elemen pada kolom kunci bernilai kurang dari sama dengan 0. Yang terakhir yaitu tidak ada daerah visible F sama dengan tidak 0. Itulah. Jika ada variabel semu pada penyelesaian optimal yang bernilai lebih dari 0. Mungkin itu aja sih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak salahnya gitu. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.